Hai guys, kita ketemu lagi di channel YouTube Kakak Siti. Kali ini Kakak Siti akan sharing bagaimana sih tips Kakak Siti selama 10 tahun, 11 tahun ini menjalani Oriflame. Awet jalanin Oriflame-nya, kadang up, kadang down, bagaimana mengatasinya. Ini tips. Nah, buat kamu yang baru join Oriflame atau yang sudah lama join Oriflame, ingat lagi, kita mulai dari yang pertama. 1. Manfaat kamu join Oriflame. Apa sih keuntungan? Apa sih alasan kenapa kamu join Oriflame? Itu penting banget buat kita tahu supaya bisa melangkah lagi bagaimana mengerjakan Oriflame ini. Yang pertama, manfaatnya. Apa keuntungannya? Kalau aku dulu pertama kali join Oriflame memang karena benar-benar butuh uang. Aku kepepet uang. Karena aku ibu rumah tangga di rumah, sebelumnya sudah resign kerja dan jualan online shop, jualan baju, saya kerjain sekian tahun, tapi saya butuh banget uang buat 3-4 juta per bulan buat uang saku orang tua aku waktu itu ke kampung dan membiayain adikku ke kuliahnya sampai tamat. Jadi aku punya alasan, apa keuntungannya, aku harus cek dulu gitu. Jadi jenjang karirnya, success plan-nya itu aku lihat bisa nggak sih gitu. Aku cari-cari informasinya di internet, di Google. Informasi seperti sekarang yang di Google dan dulu itu nggak selengkap sekarang teman-teman. Jadi manfaatkan Google, YouTube atau apapun informasi yang saat ini buat teman-teman mencari siapa sih yang sudah berhasil di Oriflame, siapa sih orang-orang yang ibu rumah tangga atau yang kerja di rumah atau punya anak kecil bisa ngerjain Oriflame dari rumah. Terus teman-teman, aku itu join Oriflame pertama kali nggak bisa jualan. Saya nggak tahu jualan Oriflame seperti apa. Saya tawarin ke orang-orang, ditolak orang. Apalagi baru-baru pertama kali join. Dalam bulan pertama itu saya nggak ada satupun berhasil menjual produk. Tapi apa yang saya lakukan? Karena saya tahu apa di sini tujuan saya dan alasan saya bergabung, akhirnya saya memutuskan bahwa saya memakai produknya, terus saya cobain dan lihat manfaat produk tersebut ke saya, terus saya alihkan belanja bulanan yang seperti biasa pasta gigi, sabun, sama body cream, sama bedak yang saya beli di supermarket, saya alihkan ke Oriflame, saya pergunakan produknya, alih-alih akhirnya saya paham, oh oke, saya memakai produknya. Jadi saya sudah tahu cara untuk mengumpulkan poinnya. Jadi tinggal cara berikutnya saya belajar sistem kerjanya. Jadi teman-teman harus lihat dulu. Jadi nggak harus kok teman-teman harus jualan dulu baru bisa ngerjain Oriflame-nya. Pemakai juga boleh kok gitu. Nggak harus juga harus jualan dulu baru pakai produknya atau pakai dulu baru jualan produknya. Jalanin aja teman-teman, mulai aja dulu dan jangan lupa teman-teman tetap cari informasi di luar sana bahwa banyak banget yang sudah berhasil. Teman-teman harus fokus sama orang yang berhasil, jangan fokus sama orang yang gagal. Yang gagal itu saya juga pernah gagal. Saya 3 kali loh join Oriflame, ini ketiga kali saya join Oriflame. Yang pertama, kedua saya gagal. Ketika saya flashback, oh saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu, saya tidak yakin, saya hanya asal-asal join, saya hanya buat alasan saya lagi sibuk kerja, jadi saya nggak bisa menjalankannya. Apapun itu, teman-teman keputusannya ada di teman-teman. Jadi sebelum teman-teman memulai dengan serius, manfaatnya, alasannya apa, supaya teman-teman kuat melangkah menjalani bisnis ini. Yang kedua adalah impian. Teman-teman di sini adakah yang malu share impiannya gitu? Di Oriflame lah saya berani share impian saya. Waktu kecil saya punya impian keliling dunia naik pesawat. Pesawat bertingkah loh teman-teman. Jadi dulu itu pengen banget saya keliling dunia, traveling, mengunjungi negara-negara di dunia yang luar biasa. Indonesia juga banyak luar biasanya yang mau perlu saya kunjungi, karena next time saya akan mengunjungi Indonesia juga dari Aceh sampai Papua. Doain ya teman-teman. Jadi teman-teman harus punya impian. Dan di Oriflame saya berani share impian seperti kepada teman-teman di sini saya share impian saya. Nggak ada yang menertawakan impian saya, termasuk kepada tim-tim saya, kepada downline saya ceritain. Dan downline saya juga bercerita tentang impiannya. Dan kami saling menyemangati, saling support, nggak ada ledek-ledekan, nggak ada, masa sih itu impiannya? Enggak, kita sama-sama support. Nah, impian itulah yang membuat kita melangkah lebih enak, lebih nyaman, lebih bergairah, dan kita punya step-step langkah-langkah untuk
maju ke depan karena dari dasar impian kita ini tadi. Gak salah kan punya impian yang jalan-jalan, gak salah juga punya impian, punya banyak teman, gak salah juga untuk bantu orang tua. Dan kebetulan memang saya awalnya itu serius banget ngerjain Oriflame karena memang mau membantu orang tua saya, karena adik bungsu saya mau kuliah, mau saya sekolahin, mereka sudah pensiun dan mereka adalah bertani juga ibu saya. Jadi bapak saya sudah pensiun kerja. Saya bagaimana sebagai kakak yang tertua yang bekerja, yang duluan sekolah dulu, yang duluan kuliah, saya harus membantu adik-adik saya dan membantu orang tua saya. Jadi motivasi saya untuk mengerjakan Oriflame itu adalah keluarga gitu. Jadi teman-teman, itulah yang membawa saya sampai ke step by step mengerjakan Oriflame gitu teman-teman. Ada tantangannya, kadang-kadang tantangan waktu kita share impian, terus tantangan waktu ketika saya mengerjakan Oriflame-nya ada aja gitu ya. Tapi itu adalah sebagian dari proses. Jadi berprogres. Jadi proses yang saya kerjain itulah yang membuat saya sampai ke tahap ini. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah tahu sistem kerjanya. Teman-teman di sini harus tahu loh teman-teman sistem kerja di Oriflame. Apa sih caranya supaya sukses di Oriflame? Teman-teman harus tahu kalau pebisnis di sini harus tupo. Tiap bulan harus mengumpulkan poin minimal 100 poin pribadi. Ya kan teman-teman, untuk berbisnis aja, untuk penjual, pemakai, dan tidak membangun bisnisnya, tidak apa-apa. Teman-teman nggak harus mengumpulkan poin 100 poin setiap bulan dan tidak harus mengerjakan sistem kerjanya, karena teman-teman di sini hanya fokus jualan atau fokus dengan hanya memakai produknya, karena produknya sudah nyaman, udah cocok teman-teman pakai, tidak apa-apa. Tapi buat teman-teman pebisnis seperti saya, teman-teman harus tahu sistem kerjanya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tips tupoknya yang seperti tadi. Pertama saya join di manfaat pertama, saya join Oriflame karena butuh uangnya, saya nggak bisa jualan, akhirnya saya memilih memakai produknya, saya mengumpulkan poin 100 poin dengan memakai produknya, mengalihkan belanja bulanan setiap bulan ke saya pakai dan keluarga pakai gitu. Untuk kedua, yang sistem kerjanya itu adalah rekrut, mengajak orang lain bergabung di Oriflame sebagai member, sebagai penjual atau pemakai pun. Dan yang ketiga adalah saya mengajari mereka, membimbing mereka, mengajarin. Jadi informasi katalog, saya menginformasikan bagaimana jualan, bagaimana training di grup, bagaimana memulai, bagaimana sistem kerjanya, apa itu arti ini, itu semuanya ada di grup. Saya bimbing mereka. Dan yang berikutnya, saya konsisten untuk branding dan saya konsisten untuk promosi. Bagaimana saya membangun image branding saya di sosial media sampai akhirnya sekian tahun ya teman-teman di sosial media saya kenal, atau teman-teman saya di pertemanan saya tahu bahwa saya itu Oriflame. Ketika mereka mencari lipstick atau parfum, mereka pasti cari saya karena saya sudah membangun personal branding saya setiap hari konsisten sampai sekarang. Nah, saya sudah membangun luas branding saya di sosial media. Jadi tidak terbatas, saya mendapatkan tim baru, mendapatkan komunitas baru untuk bergabung di komunitas saya. Jadi teman-teman jangan malu untuk branding, jangan malu untuk bercerita tentang Oriflame setiap hari di luar sana. Walaupun teman-teman ditolak atau sudah bilang seperti ini, oh Oriflame ya mbak, ada bisnis lain nggak? Saya sudah tahu Oriflame. Iya, mereka sudah tahu Oriflame, tapi mereka mungkin tidak tahu prosesnya, tidak tahu sistem kerjanya, atau tidak tahu bagaimana harus sabar dan berprosesnya di sini. Tugas dari leader seperti saya atau pebisnis seperti saya untuk membantu tim saya menjadi grow. Oke, yang keempat adalah to-do list. To-do list itu manajemen waktu, teman-teman. Jadi, kita bagaimana untuk mengatur waktu kita sehari yang 24 jam ini bersama-sama. Kita punya waktu 24 jam sehari dikasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mengatur waktu kita? Seperti saya ibu rumah tangga, bagaimana saya mengatur untuk waktu saya untuk kapan bekerja, membersihkan rumah, masak, cuci piring, dan aktivitas rumah tangga di rumah. Dan bagaimana saya mengatur waktu saya untuk mengerjakan Oriflame, yaitu branding, promosi di sosial media, bagaimana waktu saya untuk chatting, menceritakan tentang Oriflame kepada orang-orang baru minimal 5 orang setiap hari,
waktu saya kapan membalas mereka chat-chat, itu saya harus buat to-do list, catatan gitu. Buat video ini pun pakai catatan. Saya punya konsep, saya bikin catatan seperti ini. Nah, seperti ini adalah bagaimana saya menaruhkan Oriflame, bagaimana saya menceritakan Oriflame, saya catat setiap hari secara detail. Jadi saya itu nggak bisa ingat semua. Teman-teman tahu ya, ibu rumah tangga seperti kita ini, atau ibu pekerja, atau siapapun, atau kuliah pun, kita punya kesibukan masing-masing. Jadi kita kalau hafal di otak itu semua nggak mungkin tertampung semuanya. Jadi perlunya namanya pencatatan dan to-do list. Jadi awal-awalnya memang agak susah bikin to-do list dan membuat diri untuk konsisten. Tidak apa-apa, teman lakukan dulu 1%-nya aja dalam sehari, nggak usah semuanya. Yang pentingnya aja, yang katakan nggak bisa bikin 5 to-do listnya, bikin 3 yang dikerjain, 3 pekerjaan gitu ya. Konsisten aja setiap hari. Nanti selama 7 hari, 21 hari, 30 hari, teman-teman akan lihat, bahkan 90 hari, teman-teman akan terbiasa punya pola sendiri untuk mengerjakannya. Ya, yang kelima yang aku lakukan adalah step by step, teman-teman. Ya, tidak ada yang instan. Ya, kita jangan jadi manusia yang kulturnya instan, karena banyak ya orang-orang yang suka instan gitu ya, pengen cepat gitu. Umpamanya kalau lagi terluka batinnya, atau pengen banget healing, proses healing mau cepat-cepat itu ya, sembuh cepat ini. Teman-teman harus tahu, semua itu butuh proses. Ya, kita harus tahu namanya kayak berkah dan musibah. Berkah dan musibah ini adalah saudara kembar ya, yang artinya kita harus belajar dari musibah ini pasti ada berkahnya. Jadi dari musibah itu kita belajar sesuatu, dari berkah itu kita juga belajar sesuatu. Sama dengan di Oriflame, kita belajar namanya penolakan. Ketika kita menawarkan Oriflame kepada orang di luar sana, kepada teman, saudara, pasti ada penolakan. Ya enggak? Teman-teman sudah berapa ditolak sampai hari ini join Oriflame? Hitung enggak udah berapa orang? Penolakan adalah saudara kembar dari penerimaan. Teman-teman setuju dengan quote saya ini? Ya dong. Bagaimana kita tahu sebuah penerimaan kalau kita tidak pernah menawarkan sesuatu kepada orang lain, menawarkan Oriflame, menceritakan Oriflame. Bagaimana kita mendapat penerimaan? Kita tidak pernah menawarkan, kita tidak pernah menceritakan Oriflame. Wajar banget kan kita ditolak, namanya kita juga memulai. Sama loh teman-teman, aku juga seperti itu. Seperti teman-teman yang awal memulai Oriflame ditolak. Awal pertama aku join Oriflame, saya ajak teman-teman saya, semuanya nggak ada yang mau. Saya tidak mau, saya sudah pernah Oriflame loh Kak Siti, saya sudah pernah Oriflame loh Sit gitu. Teman-teman pada seperti itu, nolak, nggak ada yang mau bergabung di Oriflame. Gak sampai di situ, saya tetap menjalankan Oriflame, tetap saya tawarkan kepada orang, kepada teman. Dan akhirnya saya memutuskan saya branding, saya beriklan, saya mencari menawarkan Oriflame itu dengan proses iklan, berbayar waktu itu. Udah berbayar, saya pun ditolak sekitar 40 orang. Saya tawarkan tentang Oriflame, 40 orang yang menolak. Saya nggak menyerah, saya ulang lagi, tawarin lagi. Akhirnya mereka ada yang join sekitar 40 orang waktu itu juga, dan yang berhasil untuk mengerjakan Oriflame itu, untuk tupo, untuk ngerjain itu 2 orang. Dan saya kerjain lagi, akhirnya di bulan keempat saya itu manajer 12%. Waktu itu di tahun 2010. Jadi teman-teman harus tahu dari tadi step 1, 2, 3, 4 poin yang saya kasih tahu tadi, itu teman-teman harus punya. Jadi penolakan itu adalah suatu proses kita untuk mencapai ke sekarang, mencapai tujuan kita itu. Penolakan yang kelima saat kita menawarkan Oriflame, menjelaskan Oriflame, menjual produk Oriflame, itu adalah proses untuk menuju namanya pesan tadi, menjadi senior manager, menjadi diamond. Karena yang kita lakukan saat ini adalah karena dampak gitu ya. Nah, yang kita lakukan, kita menjadi seorang diamond director, saya mencapai sapphire director gitu. Itu adalah dampak yang saya dapat mengerjakan Oriflame ketika saya melakukan namanya penawaran, menceritakan Oriflame, branding setiap hari di sosial media, menceritakan Oriflame setiap hari, menawarkan Oriflame setiap hari, menjelaskan Oriflame setiap hari kepada tim saya. Itulah bagiannya teman-teman, prosesnya. Jadi saya dapat saat ini adalah dampak yang saya lakukan dulu gitu ketika saya memulai Oriflame. Nah, dari sebuah penolakan kita mendapat namanya pelajaran.
oh aku ditolak hari ini. Apa yang kita lakukan adalah menerima kita ditolak. Dan kita dari situ kita belajar, mengevaluasi, oh aku ditolak mungkin karena aku salah nih menceritakannya. Oh aku langsung nih maksa-maksa dia join Oriflame. Oh aku ini langsung ceritain tentang konsep rekrut dulu dong, gini baru join Oriflame. Oh jualan dulu dong, baru join Oriflame. Atau apapun itu kita jadi belajar, jadi tahu. Oh aku nggak, setiap orang kan beda-beda nih join Oriflame. Ada pemakai, penjual, pebisnisnya. Jadi aku nggak bisa samaratakan menjelaskan Oriflame ini seperti apa kepada setiap orang. Dari situlah akhirnya belajar, evaluasi gitu ya. Teman-teman harus punya konsep itu dari teman-teman belajar, dari teman-teman ditolak, dari teman-teman itu awalnya nggak ngerti, akhirnya jadi tahu. Oh akhirnya aku menemukan pelajaran ini, akhirnya aku tahu ternyata aku ditolak itu karena belum tahu menjelaskannya, gitu loh teman-teman. Atau ada orang yang mau kita beli Oriflame pertama, kita posting di sosial media maskara, ternyata dia udah semangat banget untuk membeli produk ini, akhirnya nggak jadi beli. Alasannya nggak punya uang, alasannya apapun itu teman-teman, kita nggak usah, kita terima aja. Jangan kita sedih, jangan kita menghakimi beliau. Aku udah jelasin ini semua kok kamu nolak. Nggak apa-apa, terima aja. Mungkin aja dia bener lagi nggak ada uang, gitu ya. Tapi bisa kita jelasin, Mbak, aku juga sama loh seperti Mbak. Dulu nggak punya uang. Dalam artian beli makeup aja saya nggak punya uang. Tapi saya akhirnya gimana ya, saya mencoba bisnis ini supaya saya punya penghasilan sendiri tanpa meminta uang dari suami saya. Saya mempunyai motivasi seperti itu, akhirnya saya mengerjakan Oriflame. Nggak salah kan kita menceritakan seperti itu? Mana tahu dengan cara seperti itu kita menjelaskan kepada mereka, akhirnya yang awal tadi susah gitu ya, jualan kita tadi, akhirnya dia jadi join, akhirnya dia punya penghasilan. Karena saya punya tim seperti itu dan dia juga sudah berhasil di Oriflame dan dia punya penghasilan setiap bulan. Kita nggak salah loh. Jadi kita penolakan itulah yang membuat kita sampai ke penerimaan itu. Oke? Yang keenam adalah doa dan berusaha. Teman-teman sudah melakukan yang step 1 sampai step 5. Teman-teman jangan menyerah ya. Tetap berdoa kepada Tuhan karena segala sesuatu yang ada di semesta ini, yang ada di bumi ini, di alam ini adalah semua karena Tuhan, karena pencipta kita. Dan dialah yang maha pemberi rezeki, yang maha luas memberikan rezeki. Rezeki kita sudah dijamin teman-teman. Yang penting kita berusaha, jangan menyerah. Itu penting banget sama kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ini pasti ada hasilnya. Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Benar nggak teman-teman? Jadi lakukan usahamu, lakukan bagianmu teman-teman, lakukan prosesnya. Jangan pernah berpikir men-skip proses. Ketika teman-teman cepat berhasil, terus tiba-tiba ya down, turun level atau apapun itu, penolakan banyak di mana-mana, itu proses. Jangan pernah skip itu, hadapin itu. Dan bagaimana cara supaya teman-teman untuk bangkit lagi? Mulai lagi dari awal. Awal step yang pertama tadi, apa alasanku join di Oriflame ini? Apa manfaatnya kalau aku melakukan ini lagi? Apa alasannya? Itu teman-teman ulang lagi ya. Ketika teman-teman sudah menemukan itu, teman-teman akan sampai pada hasil finish yang teman-teman lakukan. Cepat atau lambat, teman-teman akan sampai. Nggak usah lihat perjalanan orang lain, secepat apapun mereka, menjadi senior manager cepat banget, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, langsung senior manager, tidak masalah. Ada kok yang 4 tahun, 5 tahun jadi senior manager, tapi mereka masih mengerjakan yang nggak pernah menyerah. Berarti mereka tahu bahwa mengerjakan Oriflame itu menguntungkan bagi dia, bermanfaat bagi dia, makanya dia kerjain walaupun lama, tapi berarti ada manfaat, ada hasil yang dia raih. Jadi buat teman-teman semua sudah tahu kan tips awet aku menjalani Oriflame itu sampai hampir 11 tahun ini. Aku udah sharingkan secara singkat. Kalau aku bikin panjang banget nanti bisa orang ya banyak ini ya, bosan, skip. Nanti aku bikin step by step aja. Yang penting ini tipsnya, nanti proses-prosesnya step by step aku ceritain. Doain ya supaya aku konsisten untuk bikin video di YouTube ini. Karena kuncinya sesuatu pekerjaan itu adalah konsisten dan persisten kita ngerjainnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat sharing dari Kakak Siti kali ini. Sampai ketemu di video Kakak Siti selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat buat teman-teman. Sukses buat kita semua ya teman-teman, termasuk sukses buat Anda, teman-temanku, dan grup-grupnya dan jaringan komunitasnya growing lagi. Thank you. Dadah.